Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caturisca Nurafifah dan rekan saya Zazasri Oktavika Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring melalui Peran Teknologi Selama Pandemi. Pendahuluan, latar belakang. Saat ini hampir setiap negara di belahan dunia dilanda wabah yang mematikan. Salah satunya adalah Indonesia. Keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik disebabkan oleh virus berasal dari Wuhan, Cina yang dinamakan dengan COVID-19. Virus ini menyerang saluran pernafasan seperti batuk dan pilek, namun sifatnya lebih berbahaya dan bahkan dapat mematikan. Akibat dari pandemi virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi menghentikan penyebaran COVID-19, yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk melaksanakan physical distancing atau memberi jarak dengan orang lain atau menjauhi kerumunan. Pandemi virus COVID-19 menyebabkan adanya perubahan-perubahan besar hampir di seluruh aspek kehidupan, salah satunya pada sistem pendidikan. Pemerintah menyelenggarakan agar semua pendidikan dilaksanakan secara daring. Dalam pelaksanaan, pembelajaran daring tentunya tidak dapat terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Saat ini, banyak platform yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran daring seperti e-learning, Google Classroom, Brainly, Quizzes, dan bahkan dalam bentuk video conference seperti Zoom, Google Meet, dan Duo. Dalam penggunaan teknologi ini, yang mana kita lebih mudah untuk mencari informasi yang ada bahkan pada platform Google, bahkan dengan adanya teknologi dapat membantu beberapa kegiatan menjadi lebih efektif. Sebelumnya, kajian ini berkaitan dengan peranan teknologi dalam pendidikan. Sudah dilakukan salah satunya oleh Rotantina pada tahun 2017 yang menjelaskan teknologi sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mengkaji mengenai peran teknologi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 saat ini. Lalu yang kedua ada rumusan masalah, yaitu mengenai apakah pembelajaran daring ini sudah berjalan dengan efektif. Kemudian ada tujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan metode daring ini sudah efektif. Metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memperoleh data dari survei kepuasan dengan media yang kami gunakan, yaitu Google Forms. Penelitian kuantitatif ini adalah di mana data-data dalam hal yang dapat dihitung. Pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan media ini ditargetkan kepada peserta didik yang sudah menjalani 2 tahun lamanya untuk mengikuti pembelajaran daring atau tatap maya. Teknik dalam metode ini adalah dengan mengumpulkan data yang akan menjadi perhitungan pada presentasinya. Baik, selanjutnya adapun hasil pembahasan dari kelompok kami, yaitu saat ini kita menjadi salah satu negara yang terjangkit virus COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Hal ini membuat beberapa negara menetapkan kebijakan baru. Salah satunya kebijakan baru dari segi pendidikan, yang mana pemerintah memutuskan untuk menetapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem yang tanpa tatap muka langsung antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari jaringan internet. Jaringan internet inilah yang akan menghubungkan peserta didik dengan pendidik untuk melakukan pembelajaran. Tetapi, permasalahan baru banyak terjadi, seperti kuota internet bagi mereka yang memiliki ekonomi terbatas. Sehingga dengan pembelajaran daring ini akan dibebankan kepada orang tua, siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Sehingga pembelajaran metode seperti ini tidak efektif bagi semua khalayak umum. Dampak dari pembelajaran daring ini tidak selalu membawa dampak negatif. Dampak positif yang didapatkan seperti peserta didik mampu untuk melakukan riset sendiri melalui internet dan sumber lain secara mandiri.
Siswa juga dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang, tetapi juga memiliki dampak negatif seperti kurangnya sosialisasi dengan pendidik ataupun lainnya. Pada dasarnya, kalau dilihat dari segi pencapaian materi pembelajaran dari internet juga menjadi hal yang sangat disayangkan, karena tidak semua peserta didik yang sudah mengerti dari awal mengenai seputar teknologi. Inilah hasil dari survei efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Gambar pertama, responden yang mengisi kuesioner pada Google Form. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa persentase responden yang memberikan tanggapan ya sebanyak 10,3%, sehingga responden memberikan tanggapan tidak sebanyak 89,3%. Jadi, dari target responden yang telah mengisi survei efektivitas pembelajaran daring ini, didapatkan pernyataan bahwasanya pembelajaran daring ini belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya. Untuk survei kedua, apakah kamu merasa lebih lelah belajar di rumah daripada di sekolah? Gambar 2 ini merupakan pendapat responden mengenai pembelajaran dari rumah. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa persentase responden yang memberikan tanggapan ya sebanyak 39,3%, sehingga responden memberikan tanggapan tidak sebanyak 60,7%. Jadi dari hasil survei ini, kita telah mendapatkan kesimpulan bahwasanya belajar di rumah lebih melelahkan daripada langsung ke sekolah atau ke kampus. Sebagai peserta didik, akan terasa jenuh ataupun lelah dengan keadaan seperti ini, yang tidak bisa berinteraksi langsung dengan pendidik ataupun teman-temannya, bahkan bisa saja dengan masyarakat luas lainnya. Dan dilihat dari segi pencapaian materi, setelah berjalannya sistem belajar daring ini, capaian materi yang didapatkan tidak sepenuhnya didapatkan. Juga waktu untuk berinteraksi serta bertanya ke dosen yang bisa dibilang sangat sedikit. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai tentang efektivitas pembelajaran daring melalui peran teknologi selama pandemi. Jadi, kesimpulannya, dengan pembelajaran daring ini, menurut kami, masih cukup efektif dan tidak bisa dikatakan sebagai pembelajaran sepenuhnya sudah efektif. Dikatakan tidak efektif karena ada beberapa faktor yang tidak mendukung hal tersebut. Dalam survei ini, kami telah melihat beberapa tanggapan responden dan kendala apa saja yang dihadapinya. Dari survei pendapat peserta didik yang kami ajukan, kami menyimpulkan bahwasanya pembelajaran daring ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dilihat dari kelebihannya, peserta didik mampu untuk melakukan riset atau mencari berbagai sumber di internet secara mandiri. Lalu dilihat dari kekurangannya, kita tahu tidak semua daerah di negara kita ini memiliki sinyal yang kuat dan tidak ada pemadaman listrik. Karena kunci utama pembelajaran daring ini ialah sinyal jaringan yang kuat dan mendukung. Yang terakhir ialah daftar pustaka. Ada beberapa referensi yang kami ambil melalui internet. Yang pertama, admin FIP yang diterbitkan pada 18 Mei 2017. Judulnya Template Artikel Dinamika Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Kami unduh pada 10 November 2021, yang mana template artikel ini yang kami gunakan sebagai jurnal acuan. Yang kedua, ada admin FIP yang diterbitkan pada 18 Mei 2017, yaitu Pedoman Artikel Dinamika Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, dan kami unduh juga tanggal 10 November 2021 yang berisikan bagaimana tata cara penulisan jurnal. Baik, selanjutnya akan saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini dan apakah dengan kebijakan ini efektif bagi semua kalangan. Teknologi berperan sebagai media dalam melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 saat ini yang melanda di Indonesia akan menyebabkan beberapa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini akan membutuhkan peran teknologi. Dalam kebijakan ini akan terdapat kelebihan dan kekurangannya yang biasanya dilakukan secara konvensional berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau dilakukan secara daring
yang pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari teknologi. Di dalam abstrak ini terdapat dua kata kunci, yaitu teknologi, pendidikan pandemi COVID-19. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.